Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukruhu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang suatu penyakit ya. Ini bukan penyakit fisik, tapi penyakit yang bisa melanda setiap kita, penyakit hati. Dan penyakit ini semua orang mengalami. Orang soleh, para ulama, para ustaz, orang awam, semua bisa dilanda penyakit ini. Apa itu penyakit futur? Apa artinya futur jemaah rahmati Allah subhanahu. Futur itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman tentang sifat ibadah malaikat. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Kata Allah subhanahu, malaikat itu senantiasa bertasbih siang dan malam. La yafturun, tidak futur. La yafturun maknanya tidak lelah, tidak malas, tidak lambat. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah subhanahu, apa itu futur? Sakarun ba'da hiddah, jadi diamnya sesuatu setelah semangat, setelah hiddah itu intensitasnya tinggi. Wala ba'da syiddah, dan melemah setelah usaha keras. Ya, intinya adalah futur ini adalah penyakit malas beribadah, ya, penyakit lambat dalam melakukan sesuatu. Ada kelambanan, ya, ada penurunan, ya, biasanya setelah adanya semangat. Oleh karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini tidak ada yang selamat. Bahkan sekelas sahabat radhiyallahu taala anhum juga merasakan hal yang sama. Seorang sahabat nafakah, namanya Hanzalah ini salah satu penulis wahyu di zaman Nabi SAW. Kata ketika beliau sedang bicara sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, nafakah Hanzalah. Kata Hanzalah munafik. Abu Bakar berkata, Subhanallah, ma taqul, ma suci Allah, apa yang kau ucapkan? Kenapa kau bilang munafik? Kenapa Abu Bakar kaget? Karena para sahabat sangat mengkhawatirkan diri mereka terhadap penyakit kemunafikan. Kata beliau, Hanzalah menjelaskan makna atau maksud dari beliau mengatakan dirinya munafik. Qa'adna, jalasna, kami duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayudzakiruna bin nari wal jannah, lalu beliau mengingatkan kita surga dan neraka. Karena ra'ya ain, seolah-olah kita melihat surga dan neraka dengan mata kepala kita. Saking khusyuknya, saking takutnya mereka ketika berada di samping Nabi. Tapi ketika kami keluar dari sisi Nabi SAW, fa'afasnal azwaj, kami bergaul dengan istri, wal aulad dan anak-anak, wal dayyat dan urusan-urusan dunia, fanasina katsiran, lalu kita lupa semua yang tadi yang di Nabi SAW jelaskan. Ya. Kata Abu Bakar, wallahi demi Allah, inna nauka mizdahada. Kata Abu Bakar, kita semua merasakan itu. Maka kata Hanzalah, aku pun bersama Abu Bakar menemui Nabi SAW, ya, untuk menanyakan perkara. Ya, mereka merasa terganggu dengan penyakit ini.
Jadi ketika berada di majelis dengan Nabi SAW, semangat ibadahnya luar biasa. Seolah-olah melihat surga dan neraka ketika dijelaskan tentang sesuatu, terutama tentang surga dan neraka. Sangat tersentuh hati mereka sampai seolah-olah surga di depan mata mereka, neraka di depan mata mereka. Namun ketika sudah pulang ke rumah, mulai dia bercengkerama dengan istri dan anak-anaknya, sibuk dengan dagangnya, usahanya, ya, maka semua yang disampaikan Nabi hilang semua. Ya, lihat, artinya lihat, sahabat memiliki masa semangat, tapi ketika jauh dari majelis itu turun lagi. Artinya penyakit ini, ya ikhwah azan ya Allah, tidak ada orang yang selamat. Nah, makanya karena itu butuh usaha, butuh jihad, butuh cara, ya, ilmu untuk bagaimana. Karena kalau dibiarkan kita akan jatuh ke dalam maksiat. Saya ingatkan jemaah, futur ini bukan maksiat, ya. Ini bukan maksiat. Karena ya, namun kalau dibiarkan maka akan lama-lama dia akan binasa. Kata Nabi SAW, apa itu? Inna likulli amalin syirah. Setiap, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna likulli syai', dalam riwayat lain inna lil Islam. Ya, setiap sesuatu amalan, dalam riwayat lain segala sesuatu, dalam riwayat lain di dalam Islam ada saat-saat syirah. Syirah itu artinya semangat, sedang top-topnya beribadah. Dan semua amalan, ya jangankan amalan akhirat, amalan-amalan dunia Pak. Kadang-kadang kita dapati kita lagi semangat dagang, ya nggak Bu? Ya nggak Pak? Kita lagi semangat usaha apa? Ada semangatnya. Lagi jual online, oh semangat. Nah, dalam agama juga begitu, semua ada saat syirah. Walikulli syirratin fataratun. Lalu Nabi mengatakan, namun di setiap semangat itu ada saatnya kita turun. Itu namanya putus. Ingat ya, ini bukan maksiat. Kalau maksiat dia berbuat dosa, dia cuma melambat, Pak. Ya, dia cuma melambat dan ya intensitasnya yang tadinya amalnya. Dan ingat ya maaf, yang namanya putus bukan berarti meninggalkan yang wajib. Kalau meninggalkan wajib ini dosa. Yang tadinya mohon izin, misalnya rajin sholat qobliyah, ba'diyah, ini sekarang enggak. Biasanya zikir pagi, zikir petang, ini enggak. Ya. Nah, maka Nabi SAW memberikan tips, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Maka barang siapa yang masa futurnya itu berada di dalam sunnahku. Sunnahku di sini artinya apa? Metode, sifat amalannya Nabi SAW. Nah, para ulama membahas ini, apa maksudnya sunnahku? Di antaranya adalah maknanya adalah seseorang beramal mengikuti sifat amalannya Nabi, dan di antara yang mengatakan maknanya adalah dawamnya, istimrarnya, istiqomahnya, ya, mudawamahnya. Ada juga yang mengatakan makna sunnati adalah dari sisi ketepatannya. Dalam riwayat lain makanya Nabi SAW mengatakan insadada wa qaraba. Ya, kalau dia benar beramal dan dia mendekat tidak jauh. Jadi kalau kita butuh jangan jauh-jauh. Ya. Insadada kalau dia benar beramal, kemudian mendekat kepada amal itu tidak jauh-jauh, maka dia akan bahagia. Faqad aflaha. Ya, ini nih. Ya, fa in kana sahibahu sadada wa qaraba farjuhu. Ya, ini berharaplah. Artinya seorang yang sedang putus namun dia tetap melakukan yang wajib, ya, maka kata Nabi masih bisa diharapkan kembalinya. Farjuhu, kata Nabi farjuhu. Wa in ushira ilaihi bil asabi fala tarjuhu. Namun kalau dia ditunjuk-tunjuk, ya, dengan jari jemari, maka jangan kalian berharap. Artinya ditunjuk-tunjuk itu maksudnya dia bisa jadi beramal itu karena ingin ditunjuk orang, dilihat orang. Oh, itu dia tuh, oh dia tuh. Nah, bisa jadi amalannya tidak ikhlas, alias ingin dipuji oleh orang. Maka biasanya orang ini kalau futur Pak susah kembali. Kalau ada orang beramal semangat tapi karena ingin dipuji Pak, ya lalu kemudian itu dia akan butuh kembali, akan susah kembali ke naik lagi karena tidak ikhlas.
atau amalannya tidak benar. Nah, bisa jadi kalau orang Pak melakukan bid'ah, semangat melakukan bid'ahnya Pak, kalau dia putus, susah kembali lagi untuk kembali yang benar. Nah, maka makna sunnah itu banyak Pak ya. Nah, sunnah itu banyak maknanya. Kalau engkau sedang putus, jangan jauh-jauh dari sunnah. Maknanya dari metode dan cara amalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kalau kita tetap di sunnah, akan mudah kembali. Beda dengan pelaku bid'ah. Kalau putus jauh, bahkan bisa berbuat dosa, bisa sampai kesyirikan. Tapi kalau orang yang senantiasa mencocoki amalannya dengan amalan sunnah, dari sisi sifatnya, dari sisi cara beramalnya, dari sisi jenis-jenis amalannya, mencocoki sunnah, kata Nabi Pak Arju, maka mudah untuk diharapkan kembali. Tapi kalau jauh Pak, lama-lama jadi syirik Pak. Itu ya hadisnya Nabi SAW. Nah, yang jelas ikhwah azaniyah, tidak ada di antara kita yang selamat dari penyakit ini. Walaupun saya katakan dia bukan maksiat, ya. Ingat, putur ini bukan maksiat. Hanya melambat karena semua orang mengalami itu. Ya, semua orang mengalami itu. Kenapa? Karena ya ikhwah, kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Istiqamah kalian, tapi tidak ada yang bisa sanggup terus-menerus. Ya tidak Pak? Iya, kita kalau pulang haji, Masya Allah Pak, mantap. Tapi setelah 2 bulan selesai haji, ya balik lagi. Jadi bukan manusia Pak. Tidak ada yang, makanya Allah Ta'ala seringkali menggandengkan perintah istiqamah dan perintah istighfar. Karena tidak ada orang yang bisa sempurna terus-terus istiqamah. Ya Pak ya? Apalagi Nabi SAW, dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Beda dengan Murji'ah, beda dengan aliran Khawarij. Mereka mengatakan iman itu kalau sudah ada dosa besar maka hilang semuanya dan kekal di neraka. Itu Khawarij. Nah, kalau Murji'ah, iman itu tetap walaupun banyak dosanya, dia tetap seperti itu. Tidak berpengaruh kau melakukan kebaikan atau melakukan dosa, imannya gitu-gitu aja. Nah, ini aliran menyimpan. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman bisa sedang naik, bahkan bisa seperti langit ketujuh, dan bisa turun, kata para ulama, seperti bumi yang di lapisan terbawah. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naik, bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Oleh karenanya jemaah, ini tidak ada orang yang terus-menerus bisa. Ya. Maka kita pasti akan mengalami namanya putus. Ada saat-saat dimana karena istiqomah terus-menerus, Masya Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika Hanzalah mengatakan, saya ya Rasulullah, aku munafik. Ketika ada di sisimu, saya ingat surga, saya lihat neraka di depan mata saya. Tapi kalau fa'idha afasna azwat, kalau sudah bergaul dengan istri, azwat itu istri-istri Pak ya. Kalau bapak istri aja. Ya, istri, ya, dan anak-anak, wadai'at, urusan bisnis, urusan dunia, pada zina tidak. Apa kata Nabi SAW? Wahai Hanzalah, ya, jika engkau senantiasa berada seperti kalian berada di sisiku, ini terkini top nih. Ya, la safahatul malaika, kata Nabi, malaikat akan mengiringmu dan berjabat tangan denganmu di atas jalan-jalan, di atas kasur, di mana saja kau berada. Dan ini yang paling top. Tetapi apa kata Nabi? Walakinna, tetapi wahai Hanzalah, sa'atan fasa'atan. Segala sesuatu ada saatnya. Maknanya ada beberapa riwayat, ada tafsiran ulama tentang makna sa'atan fasa'atan. Ada yang mengatakan bahwasanya iman itu terkadang di atas, ada saatnya baik, ada saat di atas, dan ada saatnya. Atau ada yang mengatakan maknanya di sini bahwasanya ya wahai Hanzalah, ada saatnya beramal dan ada saatnya kita mungkin meraih dunia, ada saatnya kita bercengkrama dengan keluarga, ada saatnya kita istirahat dari beramal karena tidur, ada macam-macam ya. Ada saat yang mungkin kita berpindah dari amal ini amalan itu, semua ada saatnya. Ya. Nah karena itu tidak ada yang bisa berkata Nabi, malaikat akan terus berjabat tangan dengan gimana pun kalian berada. Walakin, tapi kata Nabi tidak ada. Nah, karena yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian juga ada satu perkataan atau pepatah kata orang Arab ya, dawamul hal, ya, minal mahal, ya,
atau minal muhal, berada terus-menerus dalam suatu keadaan adalah suatu yang muhal, suatu yang mustahil. Jadi tidak ada sesuatu yang terus berada dalam keadaan begitu terus-menerus. Terus-menerus itu suatu mustahil, terus-menerus soleh, terus-menerus taat. Tidak ada saatnya kita mungkin condong atau menurun. Ya. Dawamul hal minal muhal. Ya, untuk bisa terus-menerus dalam satu kondisi perkara yang mustahil. Kan ia sejalan dengan hadis Nabi tadi, Pak. Istaqimu walan tuhsu. Istiqamalah kalian, namun tidak ada yang akan mampu terus-menerus. Ya, maka hadirin Allah, nah penting kita mengetahui ya apa ciri-ciri putur ini. Ya. Kapan kita merasa sudah putur dan harus segera sadar, itu pentingnya. Banyak orang putur, Pak, tetapi kemudian dia tidak sadar, dia menikmati, dia berasa akhirnya apa? Kemudian dia betul-betul jatuh jauh, kemudian dia terjatuh dalam maksiat. Banyak sekali. Dia tidak menyadari puturnya, lalu dia berlas menikmati, sehingga kemudian ia lari, bahkan bertolak belakang 180 derajat. Yang tadinya rajin pengajian, masya Allah mulia rajin kok. Bahkan saya mendengar ada yang tadinya tidak kalau murid bercadar, kemudian hilang semua. Bahkan hilang jilbabnya. Awalnya dari putur itu. Yang tadinya jenggotan, dia cukur jenggotnya, Pak. Yang tadinya selalu di pengajian, sekarang hilang. Yang ada dia nonton musik, nonton ini. Banyak kayak gitu. Ya, yang tadinya aktivis pengajian dia ini, akhirnya sekarang hilang semua dari peredaran. Bukankah kita rasakan begitu teman-teman ya, Pak ya? Kita dulu mungkin punya teman sama-sama dulu di mana zaman di mana kajian masih sangat sulit ya. Luar biasa, hanya harus pergi kemana. Sekarang alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Azza Jalla, kajian sudah banyak. Ya, hampir semua masjid sekarang ada. Nah, dulu masih bisa dihitung jari. Kira tahun 95 atau 2000 itu sangat sulit. Ya, nah, mungkin kita punya teman yang dulu, sekarang mana orangnya? Sudah tidak ada. Putur, dan dia tidak pandai dan tidak bisa mengelola puturnya, dan dia tidak sadar dengan puturnya, maka dia kemudian terjatuh dalam maksiat, bahkan dia lupa dengan semua ini. Wal'iyadzubillah. Nah, maka ya harus diobati Bapak Ibu. Ya, masalahnya banyak orang tidak sadar bahwa dia sedang putur. Itu bahayanya, kawan. Tadi saya sekilas nonton. Saya suka nonton ini, Pak. Nonton apa itu? Hewan-hewan. Hewan-hewan itu bagus sih, fenomena alam bagus banget. Jadi ada satu hewan, saya lupa namanya, hewannya apa? Katanya hewan ini tidak punya rasa takut. Kecil apa namanya? Bejiber apa saya lupa. Jadi kalau ada singa, dia berani lawan, dia nggak takut. Ya katanya bukan dia nggak punya takut, insting dia terhadap bahaya tidak ada. Nah, jadi tadi saya lihat dikepung oleh singa, dia biasanya melawan, padahal memang kecil Pak, makanya kecil. Cuma dia punya taring yang sangat kuat katanya. Tapi dengan singa sekali cengkerudung, katanya bukan nggak punya rasa takut, tapi instingnya terhadap bahaya tidak ada Pak. Bahaya itu Pak. Kalau kita ini punya penyakit, kita nggak tahu kalau diri kita sakit Pak. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kita kalau sakit Pak keluar panas badan kita, itu kan insting. Allah kasih kita tanda-tanda bahwasanya kamu tuh sedang ada penyakit, ada virus di tubuhmu, mungkin ada ingus atau mungkin meriang atau radang di tenggorokan. Itu tanda bahwa kita sakit. Bayangkan kalau itu tidak ada Pak, virus sudah menjalar kemana-mana, tapi kita merasa sehat. Demikian juga penyakit yang kayak gitu, putus. Ya, kita tidak merasa sakit dengan dosa, nah ini bahaya. Ya, nah ini maka sehingga ia menganggap itu hal biasa, sehingga akhirnya penyakitnya semakin kronis, dan kalau sudah kronis Pak semakin sulit untuk diobati. Ya, nah maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi Nabi SAW mengatakan, ya pamangkana, ya, barang siapa yang fataratuhu masa puturnya, ya ila sunnati maka benar fakat aflahna. Sebaliknya kata Nabi, wa man kanat fataratuhu ila ghairi dzalik. Kalau siapa yang puturnya bukan selain itu, ya, maka faqad halaka, maka sungguh dia telah binasa.
Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di antara yang tadi saya sebutkan kenapa kita harus butuh tadi karena iman naik turun, kemudian juga hati ini kan berbolak-balik. Kata Nabi SAW, yusammal qulub, hati itu disebut al-qulub atau al-qalb litaqallubi, karena dia sering berbolak-balik. Nah, berbolak-balik tergantung apa yang masuk ke dalam hati, apa yang terpapar ke dalam hati. Kata Nabi, turadul fitan alal qulubi kal hasiri. Ya, fitnah itu masuk ke dalam hati seperti orang yang menenun tikar, sedikit demi sedikit. Demikian juga hati ini jemaah, sering berbolak-balik tergantung apa yang dilihat dan apa yang didengar, atau apa yang diucapkan. Ini semua hal yang bisa mempengaruhi hati kita. Dan model hari ini, zaman sekarang kita ini Pak, terlalu banyak hal yang bisa membuat hati kita terkena syahwat atau syubhat, dan ini membuat hati kita mudah berbolak-balik. Mudah kita dapati ya kawan. Dulu di zaman Nabi SAW, Nabi mengatakan ada orang yang beriman di pagi hari, sore sudah kafir. Mungkin tidak bisa kita bayangkan itu kok bisa ya. Sore beriman, pagi sudah kafir. Itu ada hadisnya Pak. Mungkin bagi kita, ini hadis Nabi terlalu ekstrim. Mana ada orang itu kafir dikit-dikit. Tidak, sekarang ini zamannya. Ada orang tiba-tiba nonton ini, lihat ini, begitu cepat dia berubah. Tadinya dia beriman langsung murtad. Nah, ini bisa dikenal derasnya, kuatnya sambaran syubhat yang luar biasa sekarang. Dulu mungkin 30 tahun, 40 tahun yang lalu syubhat itu tidak terlalu banyak kita lihat. TV nggak ada, TVRI, TV hitam putih. Sekarang semua syahwat syubhat itu masuk ke mata dan telinga kita lewat handphone kita. Nah, maka sungguh kutu itu semakin semakin bisa banyak menanda di antara kita. Karena itu Nabi SAW mengatakan innal imana la yakhlaqu, sesungguhnya iman itu bisa usang fi jawfi ahadikum, di dada kalian, kama yakhlaqu thawb, sebagaimana pakaian itu bisa usang. Pakaian Pak lama-lama ini kan usang. Demikian juga iman kita ini harus terus menerus dicas ya, recharge kembali, disiram terus menerus. Sebagaimana pakaian lama-lama kita pakai usang. Maka Nabi SAW mengatakan, fas'alullah ta'ala ayyujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memperbarui iman yang ada di hati kalian. Nah, ini pengantar jamaah. Jadi futur pasti dialami oleh setiap kita, mau yang ngaji, mau tidak ngaji, mau yang ustaz, mau orang soleh, semua akan tertimpa ya musibah. Ya, tadi saya sebutkan bahkan sahabat Nabi pun juga seperti itu. Nah, pertama ya, apa tanda-tandanya? Ini penting dulu. Apa tanda-tanda futur? Harus kita tahu. Pertama, ya ketika kita sudah mulai merasa malas dalam beribadah. Malas dalam beribadah. Atau sebelumnya kita lihat dulu bagaimana Al-Quran mencelah penyakit futur ini ya. Sebelumnya kita lihat. Di dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala menyebutkan ujian atau tarhib wa tarhib tentang futur ini. Dalam Al-Quran misalnya Allah Ta'ala sebutkan tadi tentang malaikat ya. Malaikat itu yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Yani mereka tidak pernah bosan dan tidak pernah malas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kebalikannya ya. Malas itu, makanya Nabi SAW berdoa ya ikhwan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal Nabi berdoa ada beberapa pasangan itu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa minal hammi wal hazani. Apa lagi? Wa minal jubuni wal bukhli. Apa lagi Bu? Nah, ibu-ibu yang lebih hafal nih. Allahumma a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrin. Nabi memberikan 4 pasang penyakit yang dahsyat kan. Yang pertama yang Nabi sebut ini al-ajzi wal kasal, hammi wal hazan. Apa lagi tadi? Jubun wal bukhul. Kemudian utang dan diintimidasi orang. Terlilit utang, terutama karena banyaknya pinjol ya. Karena utang dulu banyak yang bunuh diri gara-gara pinjol sekarang.
Pinjol ini darurat. Sekarang bukan hanya pinjol, judor juga Pak. Ya luar biasa. Lihat bagaimana syubhat Pak. Dulu orang kalau main judi Pak harus pergi kemana? Mungkin ke hutan, ketemu temannya sama judi. Sekarang di handphone bisa main judi Pak. Orang di handphone pakai slot ini slot itu bisa. Allahu Akbar. Bagaimana kita nggak butuh Pak? Hal-hal yang membuat kita hati kita lalai banyak. Bagaimana nggak butuh? Tapi itu ya Allah. Apa itu al-ajiz? Apa saya nampak kaki? Sesuatu yang kita nggak mampu melakukan sesuatu karena memang ketidakmampuan, misalnya penyakit, sakit, atau mungkin kaki kita sudah nggak kuat. Itu namanya ajiz. Jadi ada amalan dia nggak mampu melakukan karena memang ketidakmampuannya. Mengangkat meja, dia tidak mampu karena kekuatannya nggak sanggup. Itu namanya al-ajiz. Kalau kasar dia mampu, cuma dia malas. Nah itu bahaya. Dua-duanya Nabi SAW berlindung Pak. Dia mampu sholat malam Pak, tapi malas. Diminta Pak tolong ambilin, angkat itu meja. Nah kalau anak kecil memang dia nggak mampu. Nah itu al-ajiz. Yang lebih ngeri itu Pak, ketika kita mau sholat malam, kita mau puasa sunnah, mau tapi apa daya Pak, badan kita tidak mampu melakukannya. Kita punya suka sekali sholat malam, suka sekali puasa sunnah, tapi badan kita menolak. Kenapa? Dan dokter bilang Pak nggak bisa Pak. Pengen pergi umroh, pengen haji, tapi dokter bilang Pak bahaya Pak, nggak bisa Pak, nanti Bapak sesak nafas. Ini namanya al-ajiz. Ada saatnya Pak kita nanti pengen beramal, cinta beramal, tapi tidak mampu. Nah ini kita berlindung dari situ. Mau pengen datang ke pengajian nggak ada yang nganterin. Anak-anak sudah gede-gede, semua sudah punya keluarga. Sekarang masih banyak disuruh-suruh, tolong anterin saya. Ada saatnya kita mau melakukan amalan, kita tidak mampu. Yang namanya al-ajiz. Nah, yang lebih parah al-kasal Pak. Nah ini mampu, tapi hati jiwanya nggak mau. Bisa karena membenci amalan itu. Bahaya nih Pak. Kalau tadi al-ajiz dia mau beramal tapi gak sanggup. Ini enggak, dia mampu tapi benci, hatinya malas. Ini bahaya. Nah karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu ini Nabi berdoa dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kemudian juga ya kawan, di antaranya Nabi SAW Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya bi dhikri. Nabi Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa dan Harun melakukan tugas dakwah yang sangat berbahaya, mendakwai seorang paling zalim dunia ini, itu Firaun. Ya bayangkan, taruhannya nyawa. Tapi Allah Ta'ala katakan wa la taniya bi dhikri, jangan engkau lalai, jangan engkau lupa, jangan malas berzikir kepada. Nah, makanya di antara tanda kita putur Pak, malas berzikir. Ya, di antara putur Pak, kalau setiap selesai sholat 5 waktu, kayaknya itu lisan berat sekali mengucapkan zikir-zikir ba'da salat. Apalagi zikir pagi, zikir petang. Nah, udah. Ya ikhwan, 4 zikir terbaik yang pertama adalah Al-Quran, baca Quran. Kalau kita mendapati diri kita jemaah susah baca Quran, malas baca Quran, ini hati-hati. Ini tanda alarm tuh. Kalau kita nggak pernah baca Quran, 1 hari nggak baca Quran, nah itu alarm. Karena ini zikir terbaik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Para ulama mengatakan seperti si As-Sa'di rahimahullah menafsirkan apa yang dimaksud zikir yang banyak. Pertama adalah baca Quran. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah baca Quran sudah sepekan, berarti ya ini butuh. Dulu para salaf jemaah, saya lupa kalau saya tidak salah dalam 10 hari atau lupa saya dapat dalam sebulan, kalau nggak salah dalam sebulan ya. Kalau dalam sebulan mereka tidak khatam Quran, mereka menganggap mereka sudah ini alarm. 1 bulan Pak, dalam sebulan tidak khatam Quran, Masya Allah. Kalau sekarang sudah putus semua gitu ya. Nah, ini standar. Kemudian yang kedua, zikir pagi dan petang Pak. Ini zikir yang luar biasa.
Nabi bahkan kata sebagian ulama mengatakan lebih utama dibanding zikir sesudah sholat derajatnya. Jadi Al-Quran dulu, ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah lupa baca Quran dan mentadabburi Al-Quran, kitab yang penuh berkah. Semakin sering kita baca Quran, semakin banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua zikir pagi, wasab. Makanya ayat berikutnya wasabbihuhu bukratan wa asila. Setelah Allah perintahkan kita berzikir yang banyak, lalu Allah katakan berzikirlah di waktu pagi dan petang. Ini sedikit banget orang yang mengamalkan ini, Pak. Ya. Jadi keutamaannya di bawah baca Quran. Nah, lalu kemudian zikir sesudah sholat wajib. Nah ini juga jangan lupakan ini. Sebagian orang sekarang habis sholat langsung buka handphone. Bukan berzikir, Pak. Allah musta'an. Dulu kalau kita haji dan umrah, Pak, orang salam saya itu berzikir. Sekarang orang salam langsung buka handphone, selfie. Nih. Selfie. Guys, Masjidil Haram, guys. Ah itu. Terutama ibu-ibu, Bu, jangan suka di masjid itu kan banyak saudara-saudara muslim. Nah, ibu di sana kan yang tadinya mungkin pakai cadar, kalau di masjid kan dia tidak pakai cadar. Nah, ibu, saya mendengar ada jamaah dimarahin oleh jamaah lain. Dan gimana ini? Kita ini nggak pakai cadar, kamu video-video begini, biasa ibu-ibu narsis. Oke. Oh iya. Sebagian orang Arab juga, Bu, tidak mau anaknya divideoin karena itu penyakit ain, takut penyakit ain. Loh kita kan videoin semua. Ini kalau di masjid, Pak, ada orang yang tidak, bahkan sebagian orang menganggap, mohon maaf, mungkin berkeyakinan video itu haram, foto juga haram. Dan kita hargai pendapat mereka, baru kita foto-foto gimana? Nah, tadi dikir pagi apa? Bacaan sudah, Pak. Jangan lupa, Pak, setiap selesai sholat 5 waktu di mana dikir. Nabi nggak pernah meninggalkan. Tapi karena sekarang, Pak, kita putur, nah itu ciri-ciri putur itu. Kalau sudah mulai zikir sesudah sholat gak dilakukan, berarti ya ini putus. Dan jangan lama-lama begitu, Pak. Harus diobati. Kalau enggak terus lama-lama sholat ditinggalkan. Setan kan menarik kita khutuat, step by step. La tattabi'u khutuwati syaitan. Kata Allah, jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah itu lama-lama tidak sholat tidak sholat sunnah, lama-lama tidak zikir, lama-lama nanti Pak sholat 5 waktu mungkin tidak dia, tapi dilambat-lambatin. Kemudian tidak sholat berjamaah, kemudian sama sekali tidak sholat, itu syaitan gitu. Jadi begitu Pak, kalau kita tidak segera obati penyakit putus kita. Nah, jawab yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wala taniya bi dzikri. Jadi putur itu taksir, ada kekurangan dalam beribadah. Yang biasanya rajin sholat sunnah sekarang nggak pernah, wajibnya aja. Nah, kemudian juga ya, ini penyakit ini ya, penyakit hati yang banyak ditimpa oleh orang-orang munafik. Allah Taala mencela orang munafik dalam Quran yang mereka ini kalau diperintahkan berjihad mereka berat untuk melakukannya. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh. Kenapa kalian jika kalian diperintahkan untuk berjihad kalian merasa berat dengan tempat tinggal, condong kepada dunia, enggak mau pada. Demikian Bapak Ibu, sebagian orang Pak, jangankan jihad ya, pergi sholat berjamaah di masjid berat menutup tokonya. Ini musibah sekarang. Saya pertama kali berangkat ke Makkah, Madinah, Bapak Ibu, tahun 2001. Di sana sampai 2010. Itu Masya Allah Pak. Itu kalau waktu azan Pak, tidak boleh ada toko yang buka. Sekarang udah nggak terlalu. Penegakan dulu ada namanya polisi syariat Pak. Nah itu lebih ditakuti daripada polisi benar Pak. Itu pakai baju putih-putih. Oh, dia keliling pasar toko. Kalau ada yang tidak buka, kalau ada yang tidak tutup, langsung disegel, Pak. Langsung disegel, gak ada ampun. Orang azan Pak masih melayani pembeli. Makanya kalau azan dulu saya masih ingat itu ada polisi kan. Ya salat ya ikhwan, as-salat ya ikhwan. As-salat ya ikhwan, mengingatkan salat. Ada sirine. Salat ya ikhwan, salat. Sekarang Pak,
Itu dulu itu jadi apalagi kita kalau kita udah sejak puluhan tahun udah gitu. Kalau Saudi baru sekarang ini aja boleh saya lihat agak longgar karena polisi amar ma'ruf nahi munkarnya udah tidak terlalu galak seperti dulu. Wallahu a'lam ada apa. Dan ini musibah. Nah, ini penyakit. Allah Ta'ala ketika kalian dipanggil untuk berjihad jalan Allah, kalian berat meninggalkan tempat duduk. Taqaltum ilal ardh. Ya. Yakni takasaltum. Kalian lebih senang kepada kenikmatan yang ada di rumah-rumah kalian. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini orang munafik ya. Kemudian juga Allah Ta'ala sebutkan penyakit orang munafik, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi Pak, penyakit putur ini kalau tidak hati-hati kita akan tertimpa penyakit nifak. Penyakit nifak itu apa sih Pak? Nifak itu asalnya adalah menampakkan sesuatu berbeda dengan yang disembunyikan. Makanya kenapa Hansalah menyatakan dirinya munafik? Kenapa? Kalau di tengah sahabat, di tengah Nabi SAW, di depan Nabi baik, tapi kalau pulang ke rumah lupa semua. Beliau khawatir itu penyakit munafik, ternyata bukan kata Nabi. Jadi kalau di depan jamaah, di depan ini Masya Allah Pak, luar biasa Pak, jenggotnya gini-gini terus. Tapi kalau sampai di rumah Pak, jenggotnya masuk laci. Ini, jadi apa yang nampak dengan apa yang tersembunyi beda, itu munafik. Nah, ada munafik besar menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Nah, itu munafik besar. Kalau munafik kecil menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan kebusukan. Gimana? Datang nggak besok? Oh pasti dong. Nah, jadi padahal dalam hati enggak. Ya kan? Nah, orang munafik kalau beramal yang nampak dia datang. Tapi kalau tidak ada orang Pak, dia malas. Idza qamu ila shalah, qamu kusala. Ini penyakit putus juga ini. Lama-lama kita kalau apa yang ibadah yang banyak kelihatan orang kita datang, tapi kalau ibadah yang sendirian, coba Pak, di antara ciri-ciri kita putur Pak, kalau sholat sunnah di masjid Pak kita bagus, tapi kalau di rumah sholat kayak itu soalnya. Nabi SAW mengatakan jangan semua sholat di masjid Pak. Nabi SAW Pak, di antara sunnah beliau adalah setiap selesai maghrib beliau ba'diyah di rumah. Dia isya juga di rumah, dia subuh juga di rumah. Sesekali Bapak Ibu kita melatih diri kita ini beribadah secara sendiri, terutama ibadah-ibadah sunnah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau di dalam ibadah terbaik saja Pak kita sudah begini, ibadah terbaik apa? Sholat. Kalau di dalam ibadah terbaik saja Pak, malas-malasan Pak, lalu bagaimana ibadah yang lain? Bukankah sholat adalah wa'umuduha as-sholat, kata Nabi tiangnya agama adalah sholat. Nah kalau kita putus di situ Pak, aduh Pak, ini bahaya. Ya, baik jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tadi doa-doa Nabi sudah kita sebutkan. Nah itu tadi Pak, ciri-ciri tadi putus, malas beribadah. Kemudian juga diantaranya ikhwan at-taswif, menunda-nunda. Ini penyakit juga mematikan Pak. Ya, nanti aja bulan Ramadan kita mulai baca Quran nanti. 2 bulan lagi kita khatam. Nggak boleh menunda-nunda. Nanti aja bersedekahnya. Nanti aja menuntut ilmunya. Nanti aja baca Quran. Semua nanti aja. Nah maka ini diantara berarti kita sudah tertimpa penyakit putus. Ya. Baik, jemaah dirahmati Allah Subhanahu. Baik. Karenanya ya kawan. Baik. Apa? Saya tadi berjalan di sini baru bilang, oh ternyata judulnya ini. Saya lihat pengajian lain judul berbeda. Setelah di mobil, oh iya judulnya untuk jadi Muhammad saya harus Afwan Pak ya. Jadi secara umum Pak Putur itu merasa berat ya ketika kita merasa berat untuk melakukan ibadah ya. Nah ini memang makanya ada di sini disebutkan ada
putur secara umum, seluruh ibadah kita putur. Ada memang putur secara khusus. Ibadah tertentu saja kita putur. Mungkin ibadah ini, ibadah itu. Tapi kalau yang lain masih. Tapi putur secara umum ini yang berbahaya. Ya, putur secara umum. Baik. Ya. Pernah terjadi, pernah sering kayak gitu, Pak. Kita pengen sholat duha, kok malas. Padahal mampu. Pengen sholat malam, ya. Tapi malas. Udah bangun udah ngasih apa-apa, udah alarm, tapi malas. Pengen puasa sunnah, udah siap, udah niat pengen puasa, tapi pagi-pagi, udah nanti aja lah, besok aja. Ini butuh, ya. Namanya taswib, ya, mengundur-mundur ibadah, ya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia. Nah, baik, apa kiat-kiatnya apa? Sebentar, Pak, ya. Nah, ini juga saya sebutkan dulu perkataan para aqwalus salaf wal ulama fi futuh. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, inna li hadzal qulub iqbalan wa idbaran. Hati itu ada saatnya semangat dan ada saatnya melemah. Fa idza aqbalat fakhuduha. Kalau dia semangat, fakhuduha bin nawafil. Semangatlah melakukan amalan yang sunnah. Wa in adbarat fa alzamuha bil faraid. Tapi kalau dia melemah, maka lazimilah yang wajib. Nah, ini yang disebutkan putur, Pak. Putur di atas sunnah. Ya, faman kanat fatratu ila sunnati, maknanya dia meninggalkan yang sunnah saja, tapi yang wajib jangan sama sekali tinggalkan. Ya, itu namanya. Nah, jadi minimal, Pak, putur kita itu tidak jauh-jauh, masih di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu melaksanakan yang wajib-wajibnya. Kemudian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la tughalibu hadzal lail. Jangan kalian menghabiskan sepanjang malam untuk sholat malam. Jadi semuanya dari isya sampai subuh sholat malam terus. Fa innakum la tutiqu. Kan tidak akan sanggup. Fa idza na'asa ahadukum, kalau dia sedang ngantuk, fala yansarif ila firashihi. Hendaklah dia pergi tidur. Fa innahu aslam. Karena di antara Bapak Ibu yang membuat orang putus tadi berlebih-lebihan, melampaui batas dalam ramal. Nanti kita bahas. Ya. Tadi ini yang kasibul putur ila iddati aqsam. Ini putur itu ada beberapa bagian. Pertama, kaslun wa puturun am, putur secara umum ala jami' ta'at, dalam semua ketaatan. Ma'a kurhin laha wa adami raghbatin biha. Nah, ini jadi Bapak Ibu, putur itu macam-macam. Ini bagus banget pembagiannya. Yaitu putur yang paling tinggi, Pak. Ini puturnya orang munafik, Pak. Yaitu benci kepada ketaatan dan tidak ada keinginan untuk melakukannya. Ini bahaya ini. Dan inilah kata beliau, hadi halul munafikin. Ya, dan inilah min asyaddun nasi kaslan wa puturan wa nufuran. Mereka lah manusia yang paling malas dan paling keras puturnya. Ya, nah, jadi malas beribadah dan membenci ibadah itu. Nah, ini bahaya, Pak. Ayo, Pak, nanti malam sholat enggak. Dia benci. Nah, ini putur yang paling. Maka Nabi mengatakan, in athqal sholati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat orang munafik apa? Salat Isya dan salat subuh. Ya. Athqal itu maksudnya berat untuk melakukannya. Padahal mampu, Pak. Karena dia benci pergi sholat. Sebetulnya orang munafik itu benci ibadah, Pak. Kalau karena dia tidak ingin disebut orang Islam, maka dia tidak mau melakukan. Nah, sebagian orang sudah seperti ini. Nah, kemudian kaslun wa, ini secara umum yang munafik nih, Pak. Semua ketaatan. Yang kedua, kaslun wa puturun fi ba'di ta'at. Putur dalam sebagian ketaatan. Yusahibuhu, ya, ada raghbatin biha duna kahila. Nah, tidak ada semangat tapi tidak membencinya. Nah, ini. Ya, cuman kelemahan dalam semangatnya, dha'fun fil raghbah, tidak ada himmah, tidak ada tekad yang kuat, tapi dia tidak membencinya. Ya, dan ini kata beliau, wa hadi halu katsirin min fusaqil muslimin.
Dan ini banyak terjadi kepada orang-orang fasik, pendosa, ahli maksiat di tengah-tengah kaum muslimin. Wa ashabus syahawat, dan orang-orang yang suka ya mengikuti syahwat. Nah, jadi dia tahu itu baik. Ya, dia tidak benci itu kebaikan, Pak, tapi tidak ada keinginan, dia ada semangat untuk melakukannya. Ya, dia tidak benci sholat malam, dia tidak benci puasa sunnah, tetapi tidak ada keinginan kuat untuk melakukannya. Dan ini biasanya ada pada hati ahli maksiat, ahlul bid'ah, ya ahli syahwat yang suka mengikuti syahwatnya. Ya, dan ini kata beliau, ya yang 1 dan 2 ini adalah sebabnya adalah maradun fil qalb, adalah penyakit di hati. Nah, jadi penyakit memang hatinya sakit. Ini karena orang munafik dan orang pelaku maksiat, Pak, hatinya ada penyakit. Yaitu penyakit syahwat. Ya, penyakit syahwat. Kemudian yang ketiga, kasrun wa futurun am sababuhu badani la qalbi. Nah, sebab futur karena sebab badan, bukan karena penyakit hati. Ya, fatajidu indahu raghbah bil ibadah. Kau dapati dia punya semangat untuk beribadah, wal mahabbatu, dan kecintaan kepada ibadah itu, seperti sholat malam. Ya, wa qad yahzan idza fatatu, dia sedih kalau dia kehilangan waktu kesempatan beramal itu. Walakinnahu mustamirun fi kasbihi wa futurihi, tetapi dia terus berada terus-menerus dalam keadaan futur dan manasnya. Ya, faqad tamurru alaihi layali wa huwa yudhkiyul lail. Melewati malam-malam, dia mampu sholat malam, tapi dia tidak bangun sholat malam. Walakinnahu la yaf'alu ma istiqadihi wa intibahi. Dia mampu, dia sholat malam walaupun dia bangun sebentar, ya, namun dia tidak melakukannya. Nah, inilah kata beliau, wa hadhihi halu katsirun minal muslimin alladziina yusabuna bihadzal. Dan inilah penyakit futur yang banyak menimpa kaum muslimin. Jadi kalau yang tadi munafik yang tertinggi, yang kedua ahli maksiat. Nah, ini yang bukan ahli maksiat, Pak. Kita cinta sholat malam, cinta untuk puasa sunnah, ya, tetapi nggak tahu kenapa nggak mau. Itu badan kita kayaknya susah, dan bukan membencinya, ya, dan ada semangat, ya, punya keinginan. Namun, ya akhwa azani Allah wa iyyakum. Ya, dan ini banyak tertimpa orang-orang yang ngaji kayak kita, Pak. Orang soleh kayak antum semua ini. Ya, terkadang pengen sholat malam, senang sholat malam, menyukai sholat malam, dan sudah berusaha ingin sholat malam, tetapi ketika bangun, nanti aja tidur lagi sebentar. Terus begitu, Pak. Tiap malam hanya lihat jam, udah jam 2 nanti aja tidur. Tiap malam selalu pengen baca Quran terus, tapi dia biarkan dirinya terus berada di situ tanpa ada perubahan. Dia suka, dia cinta. Dan dia bagaimana dia ngaji kok? Dia tahu keutamaan puasa, keutamaan sholat, keutamaan ngaji, namun dia tidak melakukannya. Ya. Nah, namun ini ikhwan kata beliau, walaupun ringan, tetapi dia akan lama-lama seperti yang pertama dan kedua. Nah, yang pertama kedua bahaya. Ya. Kalau yang pertama membenci, yang kedua tidak benci tapi tidak ada semangat, tidak ada keinginan sama sekali dalam hati. Nah, yang ketiga inilah kata beliau. Nah, yang keempat, nah yang kita kaslun wa futurun 'aridun yashkuru bihi al-insan baina hinin wa akhar walakinnahu la yastamiru ma'ahu wa la tatulu muddatuhu. Kadang-kadang futur dirasakan sebagian orang, ya, tetapi dia tidak terus-menerus dan tidak lama waktunya futurnya. Jadi cepat kembali. Ini yang terbaik, Pak. Nah, ini yang terbaik, Pak. Jadi futurnya nggak lama. Ini ada orang futur 2 tahun futur. Nah, ngaji-ngaji terus, tiap hari mau sholat malam nggak jadi, Pak. Ya, ya. Wala yuqa fi ma'siyah, dan dia tidak jatuh dalam maksiat. Nah, ini yang saya katakan tadi, tidak maksiat. Wala yakhruju an ta'atin, dan tidak keluar kata wa hadza la yaslu min ma'ad. Ini yang kata beliau, kata para ulama, tidak ada yang selamat dari sini. Illa anna an-nas yatafawatuna fihi. Tapi ketingkatan futur kita berbeda antara satu sama lain. Nah, apa bahaya futur? Nah, kita lihat sini. Lil futuri madar wa atharu sayyi'ah. Yang pertama, yadullu ala dha'fil himmah, menunjukkan lemahnya tekad. Himmah itu apa sih, Pak? Himmah itu tekad yang kuat. Himmah 'aliyah. Ya,
semangat untuk melakukan. Dan jemaah, ini Islam sangat-sangat menekankan adanya himmah. Allah Ta'ala sebutkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menjemput ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi. Seorang sahabat ketika dibacakan ayat ini dengan perang, Pak, ya Rasulullah, surga selangit dan bumi. Ya. Alangkah singkatnya kehidupan, dia langsung buang itu apa kurma yang dia makan, lalu dia maju ke medan perang dan meninggal. Himmah dia. Ketika dikatakan surga yang luasnya langit bumi, termotivasi dia. Juga ada kalimat Allah yang disebutkan Al-Quran, sabiqu, berlomba. Allah Ta'ala mengatakan babirru, berlarilah menuju Allah. Fas'au ila dzikrah, bersegeralah kalian sholat Jumat. Kalimat-kalimat yang menunjukkan semangat, Pak, himmah. Tapi kalau dunia, coba kita lihat. Al-Quran hanya mengatakan wala apa? Famshu bi manakibiha. Kalau masalah rezeki kata Allah, berjalanlah cari rezeki. Nah, Allah tidak mengatakan bersegeralah cari rezeki. Berlarilah cari rezeki, tidak. Famshu bi manakibiha, berjalanlah di penjuru-penjuru dunia. Wa kulu min rizqi, carilah rezeki dari sana. Atau ayat yang lain Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa bagianmu. Coba. Bedanya apa ya? Jadi Allah Ta'ala mengisyaratkan semangat. Dalam hadis Nabi mengatakan saf pertama lebih baik daripada saf kedua. Yaitu tidak, Pak. Makanya dilarang kita, Pak, mempersilahkan orang, makruh hukumnya mempersilahkan orang saf pertama. Tapi di Indonesia, Pak, enggak. Sholat Jumat itu kan saya khatib Jumat, Pak. Saya tiap Jumat tiap khatib. Itu yang pertama bisa ini yang belakang tiang, Pak. Yang ada kipas angin. Itu penuh, yang depan kosong-kosong. Sampai kadang-kadang pengurus masjid, ayo Pak isi, ada yang mau maju. Kalau dunia, Pak, nomor 1 semua. Kalau ada rice cooker, ada handphone semua disiapkan di sini, nomor 1 antri. Demikian, Pak. Jadi himmah, dha'ful, utur itu menunjukkan lemahnya tekad. Kata Nabi SAW, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, nanti di hari kiamat, yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaqi, hei para penghafal Quran, sini kata Allah. Naik baca ayat yang kau hafal. Setiap ayat yang kau hafal naik tingkat. Tingkatan di surga, Pak, seperti jarak antara langit dan bumi. Menunjukkan himmah dia. Jadi kalau Bapak cuma baca wadduha ke bawah, setelah wadduha dia nggak naik tingkat lagi, Pak. Subhanallah, jangan lihat bagaimana Islam menyuruh kita punya kekuatan himmah. Nah, futur itu bertentangan dengan itu. Kemudian at-tasaqqul bil ibadah, berat untuk beribadah. Sebagian kita, Pak, ya Allah ya, kalau goes Pak, main badminton, Pak, 2 set gak capek-capek. Tapi kalau ke masjid, duduk di majelis ilmu 1,5 jam kayak sekarang, Pak, itu lutut kayaknya. Saya sering bawa jamaah umroh, Pak, ada jalan ke masjid, bila sampai di masjid itu satu ada cari apa? Kursi. Ngapain kursi? Saya kalau sujud susah. Tadi susah, jalan kaki ke pasar capek, nggak capek. Allah musta'an ya. Kemudian juga, Pak, at-ta'arrud lil azimatin nafsiyyah wal ijtima'iyyah. Ini bahaya, bisa membahayakan jiwa kita ya, dan juga masyarakat. Yu'addi bihi ila tarki ba'dil faraid. Bahaya futur bisa membawa kepada meninggalkan yang wajib. Kemudian akibatu takunu sayyi'ah idza lam yatub. Akibatnya kesudahannya akan buruk kalau dia tidak bertobat. Ta'assur min haulihi ya, wa khassa idza kana qudwatul lighairi, akan mempengaruhi orang lain, Pak. Khususnya kalau dia adalah seorang yang memiliki teladan, Pak. Khususnya kita para laki-laki. Kita ini, Pak, diteladani oleh istri dan anak-anak kita. Kalau Bapak butuh, anak-anak juga butuh. Ya tidak. So, kalau Bapak nggak pernah ngaji, Pak, kita nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah mencontohkan ke masjid, anak-anak juga begitu. Tapi kalau dia lihat ayahnya, masya Allah, semangatnya beribadah, maka itu akan terpengaruh. Kami ini juga begitu, Pak, di pesantren tinggal di pesantren. Kalau kita lemah, nggak pernah sholat sunnah, kita anak-anak nggak sholat sunnah. Maka bapak yang memiliki pengaruh, punya follower, follower kita istri sama anak-anak maksud saya. Maka ya jangan sampai berlama-lama butuh, Pak. Ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian di sini sebutkan sebelum masuk ke tip-tipsnya, Pak ya. Wa min hadhihi suwar al-mawahib.
Ini diantara fenomena futur, penampakan dari orang yang futur. Di antara yang pertama adalah qaswatul qalb, kerasnya hati. Kerasnya hati, mengeraskan hati. Itu saya indikan seperti kata Nabi, "Idza atnabal abdu nukitat fi qalbi nuktatun sauda." Kalau orang berbuat dosa dikasih titik-titik hitam. Maka kalau sudah keras hati, bagaimana? Dia tidak bisa menerima manfaat dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Malik bin Dinar, arba'un min ilmu syaqaw bin qasdul qulub wa jumul ain wa tulul amal wa harisu ala dunia. 4 yang bisa mencelakakan alamat apa tanda-tanda kebinasaan, kata beliau, kerasnya hati, air mata yang kering, maknanya tidak bisa menangis Pak. Maknanya tidak mudah terharu mengingat dosa. Betul amal, panjang angan-angan, wal hirs ala dunia, dan serakah kepada dunia. Ini tanda kebinasaan. Di antara adalah kerasnya hati. Kemudian Bapak Ibu, di antara fenomena futur adalah ayyataka salaran ta'ah, yakni malas dalam ketaatan. Tadi kita sebutkan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga adalah ibtiadu anil jalisi salih, jauh dari majelis-majelis orang baik Pak. Makanya orang futur Pak nggak mau duduk di majelis ini, nggak mau bergabung dengan orang-orang yang saleh. Itu di antara tanda kefuturan. Ya. Kata Nabi, iyyakum atau alaikum bil jamaah, hendaklah kalian senantiasa bersama dengan jamaah kaum muslimin. Kemudian daya'ul waqt wa adamul ifadah minhu, sia-sianya waktu dan kita tidak mengambil manfaat dari waktu itu. Ini futur Pak. Harusnya kita bisa ngaji, terutama ini Pak, handphone ini subhanallah Pak, ini musibah yang sangat luar biasa. Lihat Instagram, lihat itu, musibah luar biasa. Bukan hanya orang yang awam, tapi orang-orang soleh juga. Kami kadang-kadang Pak, kita lagi apa, tiba-tiba ada masuk lihat ini, awalnya cuma iseng, lama-lama ya tadinya cuma pengen lihat faedah-faedah dari tweet-tweet ulama, ya. Ada ulama kita main di Instagram atau di, tapi lama-lama baca tweet ulama hanya 2 menit, tapi baca tweet politik bisa berjam-jam, ya. Aduh, ya. Terutama politik, kadang-kadang kita juga, ini hilang waktu kita. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita masuk sekarang Pak, ya. Ini pengantarnya. Sekarang ini intinya Pak. Jam berapa? Jam 10. Pengantarnya kelamaan. Kemudian juga diantaranya ikhwan, ada mulqadat idzan tahatat maharim Allah. Dia tidak marah ketika dia menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya futur Pak. Kadang-kadang kita ada rasa tidak lagi punya rasa sakit ketika dalam berbuat maksiat. Di awalnya Bapak Ibu, kalau kita tidak sholat berjamaah itu kayaknya ada rasa kenapa. Tapi lama-lama kalau sudah putus terus terlihat, lama-lama hilang semua. Kalau nggak ikut pengajian dalam 1 bulan rasanya ada yang hilang, lama-lama biasa aja. Kemudian banyak lagi contohnya, tapi ini sekarang kita. Nah, lil futuri asbabun katsiratun wa ilaika ba'du min hadhihi asbab. Di antara sebab futur, nah ini kita cari sebabnya dulu Pak. Yang pertama, al-ghaflatu an dzikrillah, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Pak. Tadi saya sebutkan. Saya baru tadi menyebutkan berapa? 3 ya. Zikir yang tidak boleh lupa adalah baca Quran. Kemudian zikir pagi dan petang. Kemudian zikir sesudah sholat jam wajib. Kemudian zikir di waktu-waktu dan kondisi yang memang disunahkan berzikir. Di antara yang terbaik adalah zikir sebelum tidur Pak. Ya, zikir sebelum tidur. Jadi 4 ini. Ya, kalau kita lalai, makanya jemaah Allah Taala sebutkan orang munafik susah sholat, malas sholat mereka. Apa kata Allah? La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit.
Kata para ulama, kenapa dia malas sholat? Karena dia sedikit zikir. Zikir ini akan menguatkan hati, asupan hati agar kita kuat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di antara sebab yang mundur kata beliau adalah karena lalai dari berzikir kepada Allah SWT. Kenapa orang munafik malas sholat? Kata Allah, karena mereka sedikit sekali berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga di antaranya, ini dia at-tasyaddud bil ibadah, terlalu keras dalam beribadah. Ini tidak boleh. Nabi SAW begitu banyak dalil Pak yang beliau melarang para sahabat untuk melampaui batas dalam beribadah. Bahaya Pak, kenapa? Membuat kita mudah untuk putus. Sesuaikan dengan keadaan kita Pak. Alaikum ma tutiqun, kata Nabi, adalah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Nah kalau di luar kemampuan kita Pak, sesuaikan. Kalau kita baru pemula Pak, sholat malam itu mungkin sesudah sholat ba'diyah isya kita sholat malam. Pemula ya. Nah, jangan pemula langsung bangun jam 2 malam. 2 hari kemudian nggak pernah lagi sholat malam sampai 2 tahun. Ya kenapa tuh? Ya. Sesudah mulai enak Pak, sesudah ba'diyah kita bangun 3 rakaat sholat witir, nggak apa-apa. Pemula nih Pak, sesuaikan dengan siapa kita. Ini baru ngaji, baru hijrah, tiba-tiba sesuaikan dengan kemampuan, termasuk sedekah. Sedekah Pak, sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan karena baru hijrah sedekah langsung 50% asetnya dia sedekahkan. Lama-lama menyesal Pak. Saya pernah mendapati orang menyesal. Ustaz, boleh nggak sih sedekah diambil lagi? Loh, kenapa diambil lagi? Ternyata kemarin saya terlalu bersemangat, ternyata saya ada kebutuhan lain lalu. Itu kan sesuaikan dengan keadaan kita Pak. Iman kita ini bertingkat-tingkat. Maka sesuaikan dengan amalan. Jangan dipaksakan. Ya, yang kedua, sebelum masuk tidur. Nah, itu kalau sudah mulai enak Pak, 1 bulan 2 bulan kita enak sholat witir enak, kita merasa nikmat, mulai Pak. Kita tengah malam, sebelum tidur jam 9 jam 10. Itu agak enak. Sebelum tidur kita wudu, kita sholat witir 3 rakaat, baru tidur. 1 bulan 2 bulan kita menikmati dan mudah kan? Udah mulai lancar, udah mulai enak. Bangun setengah jam sebelum sholat subuh. Kira-kira setengah 4 loh. Sekarang kan subuh jam 4 lewat 5 ya, teman-teman. Nah, kita setengah 4 bangun untuk sholat. Ya nggak usah banyak, atau 15 menit 20 menit kita sholat. Nggak usah banyak-banyak, 3 rakaat witir saja Pak. Lama-lama Bapak Ibu, wah ini sudah mantap Pak. Sudah setahun begitu Pak, dia sudah menikmati indah sholat malam. Nah ini yang terbaik. Apa? Baru khusus bangun sholat malam, sepertiga malam. Dimulai kapan? Kira-kira jam 1 atau setengah 2 kita bangun sholat. Lalu setelah itu mungkin capek kita tidur istirahat. Nah, jangan 14 tadi Pak, jam 9 pagi baru bangun ya. Nah ini Pak disesuaikan. Nabi melihat ketika masuk masjid SAW ada hablum mamdud, ada baina sariyatain. Disebutkan dalam hadis ada tali di antara 2 tiang. Kata Nabi, kenapa ini? Kok ada tali di masjid? Kata orang-orang, hada li Zainab, ini bini Zainab, seorang wanita yang sangat rajin beribadah. Kalau dia sholat malam, dia ngantuk, dia berpegangan dikit. Kata Nabi, lepaskan tali ini. Kalau kalian ngantuk sedang sholat, pergi tidur. Jangan kalian paksakan. Nah ini Pak, di antara hal yang banyak menyebabkan kita putus awal. Kita pertama kali ngaji, kita berhijrah, tiba-tiba semangat beribadah dan kita melampaui batas tidak sesuai dengan keadaan kita. Ya Pak ya, nah, karena itu Nabi SAW, ini ada hadis yang sangat terkenal, Salman dengan Abu Darda dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Salman sering mendatangi Abu Darda. Ya, lalu dia dapati Abu Darda terlalu sibuk dengan ibadah. Istrinya tidak diberi haknya. Kemudian dia sholat, tidak tidur, dia puasa, tidak pernah berbuka. Maka ketika dia datang, ketika tidur dia bilang, saya tidak mau tidur. Nah tidur dulu. Akhirnya tidur. Bangun lagi, belum tidur lagi, kata Salman. Ya, setelah sepertiga malam, Salman yang bangun. Sekarang saatnya kita sholat. Tadinya dia nggak pernah tidur sepanjang malam. Kemudian makan siang, dia bilang, enggak, maaf Salman, saya lagi puasa. Tidak, saya tidak makan sebelum kau makan. Akhirnya makan. Maka Nabi Salman mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak. Wa li zuwajika 'alaika hak. Tamu juga punya hak. Wa li ahlika 'alaika hak. Istrimu, keluargamu juga punya hak. Wa li nafsika 'alaika hak. Dan dirimu juga punya hak. Berikan haknya masing-masing hak. Ya ini yang Nabi SAW mengatakan, segala sesuatu ada saatnya. Semua ada saatnya kita beribadah kepada Allah, ada saatnya kita mencari nafkah, ada saatnya kita bercengkrama dengan keluarga kita. Semua ada saatnya. Ada saatnya kita bersosialisasi dengan tetangga. Semua ada saatnya. Nah
Nah, lihat Nabi SAW dikabarkan tentang perkara ini, kata Nabi sadaqa Salman, Salman benar. Artinya Nabi cocok tuh nasihat Nabi SAW. Makanya Nabi SAW ketika mendengar ada orang bertekad tidak mau tidur, kata Nabi, aku sholat tapi aku tidur sebelumnya. Ada yang bertekad mau puasa terus-terus, kata Nabi, aku puasa tapi aku kadang-kadang berbuka tidak puasa. Ada yang bertekad tidak mau menikah, kata Nabi, aku menikah dengan dengan beberapa wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci agama yang seperti ini bukan bagian dari itu. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kayak Nabi SAW mengatakan la takun misla fulan. Karena yakumul lail tsumma jalaka, jangan kalian seperti sebulan, dia tadinya sholat malam kemudian dia meninggalkannya. Ya, meninggalkannya karena butuh, ya, meninggalkan karena butuh. Nah, kata Nabi SAW, khudhu minal amali ma tutiquna, kerjakanlah amal sesuai dengan kemampuanmu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, Allah tidak pernah bosan menerima ibadah sampai kau sendiri yang bosan. Wa haqqas salati ila Nabi SAW ma duwima alaihi wa in qalla, sesungguhnya ibadah yang paling dicintai Nabi SAW adalah amalan yang rutin walaupun hanya sedikit. Ini ya kawan, di antara sebabnya banyak orang putus memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah, termasuk sedekahnya. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau gaji kita hanya 6 juta, 7 juta, ya sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemudian juga ikhwan al-iqtida'u bil ashkhas wa ta'alluq bihim. Di antara penyebab itu adalah dia mencontoh ya seseorang yang mungkin ya keliru dalam hal itu. Ya, ini bisa jadi Pak, mungkin ada guru kita yang kita contoh lalu kemudian ini keliru. Ya. Kata para ulama, Ibnu Mas'ud mengatakan, maka Nabi mustanna fal yastanna biman ma'as, yaitu hendaklah kita mencontoh Nabi SAW. Ya, itulah ibadahnya Nabi SAW, ibadah yang paling terbaik. Kata Aisyah, kadang-kadang beliau berpuasa, kadang-kadang beliau tidak puasa. Kemudian juga at-ta'alluqu bid-dunya wa zinataha wa zinatiha, condong kepada dunia dan perhiasannya. Ini juga jemaah yang bisa membuat orang putus, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, sehingga dia condong kepada dunia hingga dia putus. Dan yang terjadi sekarang seperti itu. Kalau orang sudah mulai sibuk bisnisnya, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, sehingga ibadah-ibadah jadi putus. Yang tadinya salat berjamaah sekarang karena ada rapat, salat di kantor. Yang tadinya sholat rajin puasa gak bisa, kenapa? Ada banyak klien, Ustaz tidak bisa kita kalau puasa. Banyak kita sibuk dengan itu. Baik jemaah dirahmati Allah Jalla. Kemudian juga di antaranya ad-dhafu bit tarbiyah, lemahnya dalam pendidikan Pak. Nah ini Pak, pendidikan kita Pak, pendidikan agama kita ini kan tidak sistematis Pak. Seperti kata Jundub, kami dulu waktu kecil, Jundub ini sama kalau istilah. Jadi sahabat kecil Nabi itu banyak, di antaranya Jundub. Kami dulu waktu kecil di zaman Nabi diajarin iman, tauhid, baru diajarin Quran. Setelah kita belajar Quran, iman kita bertambah. Metode pendidikan agama kita kan tidak begitu Pak. Jadi lemah dalam baik dari sisi caranya maupun sistematikanya. Dulu para sahabat diajarkan tauhid dulu Pak, baru diajarin ngaji. Kalau kita kan iqra dulu, apa dulu, baru tauhid malah nggak diajarkan. Karena itu kita dapati banyak orang Pak secara agama, masya Allah, tetapi akidahnya karena kosong Pak, mudah rapuh Pak. Ya sekarang kita ini Pak, hasil pendidikan agama kita begitu. Pendidikan Quran kita waktu itu siapa di antara kita pasti disuruh ngaji orang tua kan Pak ya. Tapi kita nggak pernah belajar tauhid Pak. Sehingga agama kita ibarat tanaman Pak, akarnya lemah. Sehingga kita mudah meninggalkan amalan. Coba lihat Pak, kita rajin ke masjid pada saat SD doang kan. Waktu SMP udah jarang masjid, SMA apalagi mahasiswa. Kenapa? Karena itu tadi Pak. Pendidikan kita kemudian juga belum lagi dari sisi teori saja Pak. Anak-anak tidak diajarkan sholat berjamaah, hanya diajarkan di sekolah-sekolah, tapi dipraktekkannya
Itu sebabnya Pak, dengan segala kekurangannya Pak, pesantren masih menjadi pilihan yang baik untuk sekarang. Apalagi sekarang. Saya tidak mengatakan satu-satunya Pak, ya tidak. Pesantren terbaik di rumah tentu saja Pak. Tetapi pesantren bagaimanapun Pak, karena Pak anak-anak diajarkan, tapi juga dididik Pak, diamalkan. Sholat 5 waktunya Pak. Di sekolah anak-anak diajarkan sholat 5 waktu, tapi di rumah gak ada yang menuntun ke masjid. Gimana coba? Nah, kalau di pesantren ya diajarkan di kelas, tapi di luar kelas dipraktekkan. Zikir paginya ada yang ada ustadz yang bilang, zikir. Nah, maka kultur itu begitu Pak, karena metode pendidikan kita tidak baik dalam menciptakan orang yang bisa istiqomah dalam beribadah. Baik, kemudian kita sampai jam berapa ya? Nah, sekarang sudah deh. Sekarang wasail ilajul futur. Apa pengobatan futur ini yang penting di mana? Yang pertama, yang betul ad-du'a bis-sabati 'ala din. Doa meminta keteguhan dalam agama ini tidak kalah pentingnya, Pak. Doa ini penting sekali. Nabi SAW sering ditanya oleh sebagian istrinya, "Ya Rasulullah, alangkah seringnya engkau berdoa, Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik." Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Maka Nabi mengatakan, innal quluba baina isbi'aini min asabi'illah yuqallibuhuma kama yasha. Sesungguhnya hati itu berada dalam jari jemari Allah. Dialah yang membolak-balikkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Hari ini Pak kita sedang ngaji Pak, tapi nanti sore tiba-tiba berbolak-balik kita. Dialah Allah. Kalau Nabi SAW berdoa dengan doa ini, tentu harusnya kita lebih utama untuk berdoa dengan doa ini. Di antara juga Pak doa ihdinas siratal. Pak seriuslah berdoa, ini doa terbaik Pak. Doa yang paling kita butuhkan kata para ulama. Doa yang terbaik ini makanya ditaruh di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah surah yang paling agung. Al-Fatihah dibaca setiap rakaat. Tidak sah sholat kita tanpa Al-Fatihah. Di dalamnya ada doa satu Pak. Bahkan sebagian ulama mengatakan ayat-ayat pertama, kedua, ketiga itu seperti seolah-olah muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, puji-pujian. Intinya apa? Ihdinas siratal. Maksud saya Pak, ketika kita mengucapkan itu, betul-betul jujurlah minta kepada Allah agar kita diberi petunjuk untuk ilmu dan amal. Petunjuk ilmu yang benar dan mengamalkan ilmu itu. Itu yang namanya hidayah. Sebagian kita mengucapkan ihdina tapi tidak serius dan tidak jujur meminta kepada Allah. Ini doa terbaik Pak. Doa yang paling kita butuhkan kata para ulama, yaitu ihdinas siratal al-mustaqim. Ya. Kemudian juga Pak al-iltizamu bi adkaris sabahi wal masaa, menetapi zikir pagi dan petang Pak. Zikir pagi petang itu bagus banget Pak sebetulnya Pak. Makanya para ulama katakan lebih utama dibanding zikir sesudah sholat wajib. Ya, lebih utama daripada zikir sesudah sholat wajib. Bagian orang zikir sholat wajib bagus, tapi tak pernah zikir pagi dan petang. Kalau di pesantren kami wajib itu Pak zikir pagi dan petang. 15 menit, 20 menit mereka berzikir. Kenapa Bapak? Ini waktu di mana pergantian waktu, pergantian hari, berkumpulnya malaikat, dan di dalamnya banyak doa-doa dan lapas-lapas yang mengandung keteguhan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits asli li sya'ni kullahu wa la takilni nafsi tarfat ain. Karena waktu pagi dan petang, pagi itu awal hari, sore itu adalah akhir. Jadi kita mengawali dengan mengakhiri dengan zikir-zikir terbaik. Kemudian juga Pak ar-rifqatus salihah, ini Pak teman yang baik. Dan ini kita rasakan Pak, ya enggak Bu? Coba kalau ada ikut arisan orang yang sosialita itu, lama-lama Ibu coba pergaulannya di tes branded, jilbab branded, apalagi Bu, lama-lama sampai rumah gitu Pak. Manusia itu paling mudah Pak terpengaruh dengan lingkungannya. Kata Nabi SAW, penggembala onta umumnya penggembala itu keras dan kasar. Penggembala kambing lebih tenang. As-sakinatu 'inda ahli al-ghanam wal fakhru wal khuyala. Saya lupa hadisnya tapi kira-kira kami mengatakan kesombongan dan kekasaran milik penggembala onta. Sesuai dengan gembalanya Pak. Onta itu keras Pak. Makanya Pak, penggembala onta rata-rata keras, karena kalau nggak dia kasar, ontanya nggak bergerak.
Tapi kalau kambing Pak, ada tuh kambing di kasar. Pernah lihat penggembala kambing mukulin kambingnya? Baru kan. Makanya Nabi mengatakan tidak ada nabi kecuali pernah menggembalakan. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa qad ra'al ghanam. Ya, maka lihat kalau dengan hewan bisa mempengaruhi watak, lalu bagaimana dengan manusia? Ya, hati-hati menjadi teman. Teman itu bisa mempengaruhi. Kata Nabi, la tusahib illa mu'mina, jangan bersahabat kecuali orang mukmin. Wala ya'kul ta'amuka illa taqi, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, dzikrullahi wa katsratul istighfar, banyak berzikir dan banyak beristighfar. Istighfar ini apa sih Pak? Ada dua maknanya, minta ditutupi dosa, dan yang kedua minta dilindungi atau diangkat azab atas dosa. Itu dua. Mana yang lebih kuat Pak? Ya, yang kedua. Ya Pak ya. Nah, maka Pak, dilindunginya kita, ditutupinya dosa itu nikmat. Maka sebagian ulama mengatakan, aku tidak tahu nikmat mana yang aku syukuri, nikmat ditutupinya dosaku atau nikmat diberi hidayah beramal soleh. Kita ini Bapak Ibu sering lupa bahwasanya kita ini banyak ditutupi dosa kita. Bapak-bapak, wallahi Pak, wallahi, kalau Bapak tahu siapa saya, gak ada yang mau dengerin ceramah saya. Demikianlah Allah dengan kasih sayangnya kepada kita. Di antara nikmat Pak, Allah gak buka aib kita. Dan itu nikmat dari Allah SWT. Kata Allah, wa ya'fu an katsir wa ma asabakum min musibatin, apa yang musibah itu karena dosamu, bagi mereka kasabat aydikum. Tapi Allah katakan dosa yang lain banyak diampuni. Nah, kemudian diantara nikmatnya apalah, dengan istighfar Allah melindungi kita dari jadi banyak berzikir Pak. Nah, terutama yang keempat tadi zikir yang ada kaitannya dengan kondisi atau keadaan seperti zikir sebelum tidur. Kita sebutkan lagi, kita percepat Pak ya. Kemudian al-ikhtaru minan nawafil, banyak-banyak beribadah sunnah. Dalam hadis Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, wa ma yazalu 'abdi yataqallab bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku beribadah kepadaku dengan sunnah sampai aku mencintai. Kalau aku sudah mencintainya, aku yang akan menjaga pendengarannya, aku yang menjaga penglihatannya, aku yang menjaga kakinya dan tangannya. Bayangkan, Allah Ta'ala beri kita taufik untuk beribadah. Bagaimana caranya? Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Wabil khusus sholat malam. Sholat malam ini ibadah yang Masya Allah, ibadah yang besar sekali pengaruhnya. Wallahi Pak. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan orang yang tidak sholat malam walaupun 1 rakaat itu yang buruk agamanya, orang yang jelek agamanya. Jangan kasih amanah, jangan percaya, jangan beri amanah kepada dia. Karena kalau percaya, kata Imam Ahmad, itulah orang yang agamanya jelek. Ya. Kemudian juga Pak, al-'idatu man khatamahu min man asabahu al-butul, yaitu hendaknya kita khawatir su'ul khatimah Pak. Ya, di antara merenungkan akan su'ul khatimah akibat kita putus. Kata Nabi SAW, ya innamal a'malu bi khawatimnya. Agama itu seseorang itu tergantung amalan penutupnya. Lalu bagaimana kalau kita meninggal di atas putur Pak? Waliyadu billah. Ya. Kemudian diantaranya al-tafakkuru bi yaumil qiyamah, hendaknya kita merenungkan keadaan dahsyatnya hari kiamat. Ya. Ini sering-sering kita bagaimana dahsyatnya keadaan, jangan hari kiamat Pak, alam kubur saja kita bayangkan bagaimana panjangnya waktu menunggu datangnya hari kiamat, dan kita sendiri ini seharusnya hendaknya kita terus merenungkannya di dalam diri kita. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini beberapa hal. Saya mohon maaf Pak, saya baru tahu di jalan kalau judulnya putus. Saya pikir beda kan. Mohon maaf Pak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Barakallahu fikum. Banyak pertanyaan Pak, Masya Allah. Ini semua dari ibu-ibu ya. Bapak nggak suka bertanya ya. Bapak-bapak itu suka menikmati pertanyaan ibu-ibu karena sering tak terduga ya. Jadi Pak, ini pertanyaan ibu biasanya nyindir ya. Enggak juga. Ustaz, saya menjalankan sholat isya
seringnya tidak tepat waktu. Misalnya lebih dulu tidur sebentar, 5 menit atau 10 menit. Kadang saya setelah saum sunnah malah tidur saya sampai jam 10 karena merasa capek banget. Nah, kalau yang bertanya adalah seorang ummahat, tidak mengapa, tidak berdosa. Karena sholat itu adalah waktunya muasa, luas. Ya Bu ya, kecuali bapak-bapak kalau mendapati ada sholat berjamaah, harus sholat berjamaah. Nah, bagi ibu-ibu kan tidak sholat berjamaah, tidak wajib maksudkan. Maka dia boleh memilih kapan dia mau sholat, dan itu tidak dosa. Karena sholat ibadah yang Allah Ta'ala tentukan waktunya, dan di waktu itu kita boleh sholat. Ya, terutama kalau ada. Dan ini hikmahnya kenapa wanita tidak diwajibkan sholat berjamaah. Ternyata Masya Allah, ini hikmahnya. Mereka banyak hal-hal yang membuat mereka terhalang, seperti kesibukan dalam rumah. Tidak ada masalah. Bahkan Nabi SAW pernah sholat di sepertiga akhir, sepertiga awal di akhir sepertiga awal. Kalau malam itu kan dibagi 3, sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga 3. Malam itu sekira 9 jam, dari maghrib jam 5 berapa? Jam 6 katakanlah sampai jam 4. Ya sekira jam 9. Ya 3 jam. Nah, kapan sholat Isya itu yang tepat, yang baik? Ya itu kira-kira jam 9, jam 10, Bu. Kata Nabi, kalau tidak memberatkan umatku, saya akan jadikan sholat Isya itu di sini sekarang. Namun kalau ada sholat berjamaah ya tidak boleh. Jadi nggak apa-apa itu, tidak berdosa menjalankan sholat seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Namun jangan sampai orang yang lemah tekadnya, bablas Bu, jam 3 subuh baru bangun, sekalian sholat malam. La. Pendapat yang benar, sholat Isya itu hanya sampai pertengahan malam. Pertengahan malam ya, malam dibagi 2 Pak. Maghrib dan subuh dibagi 2. Bisa jam 11, bisa setengah 12, kita nggak tahu. Ya. Bagaimana cara paling mudah untuk bisa tetap istiqomah, tawadhu dan menjalankan kehidupan sehari-hari? Nah, pertama minta kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu berilmu. Ya, hendaknya kita Bapak Ibu istiqomah itu dengan ilmu. Dengan menuntut ilmu ini ya Masya Allah Pak, tidak serus ya. Kemudian yang ketiga tentu tadi saya sebutkan bagaimana kita hidup lingkungan yang bisa memudahkan kita untuk istiqomah. Bapak Ibu, kita ini harus pandai-pandai mengetahui iman kita Pak. Kalau kita tahu Pak datang suatu tempat bisa mengurangi iman kita, jangan pergi. Kita tahu diri kita bukan sekelas Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf digoda perempuan cantik, apa dia bilang? Ma'adallah, inna wa rabbi ahsana maswaya. Kita bukan Nabi Yusuf Pak. Oh enggak apa-apa Ustaz, iman saya kuat. Digoda perempuan cantik langsung Pak, kelompok kita Pak. Ya, jadi harus kita tahu Pak, at-ta'ahudu bil iman, memperhatikan keadaan iman kita. Kita ini siapa? Ya Pak, membuka situs ini, membuka situs itu. Kita lihat dulu iman kita siapa. Waduh, lemah saya enggak. Ya. Nah, jadi ilmu, kemudian teman yang soleh, kemudian Bapak Ibu tentu ya. Kemudian perbedaan yang jelas antara futur dan munafik. Futur tidak munafik, karena kalau munafik itu Bapak Ibu adanya perbedaan antara yang nampak ketika menampakkan di tengah orang banyak, beda dengan yang disembunyikan. Sholat di masjid, sholatnya khusyuk banget Pak. Tapi kalau di rumah, nah itu munafik. Tapi munafik kecil loh ya. Tidak ada munafik besar kalau sengaja masuk Islam untuk menyembunyikan kekufuran. Biasanya cari selamat. Cari aman supaya nggak dibunuh, kita pura-pura masuk Islam. Tapi artinya benci dengan Islam, namanya kufur besar, nifak besar. Nah, ada pun yang sekarang nifak amal namanya Pak. Amalnya menyerupai orang munafik. Walaupun begitu Pak, hati-hati bisa menjadi nifak besar. Nah kalau futur tadi hanya tiba-tiba kita tidak semangat, ini semua dialami orang. Tidak membenci, kalau nifak membenci amalnya dan tidak ada semangat melakukannya. Kalau kita Pak tetap cinta kepada amalnya, ada semangat melakukannya, dia cuma futur aja. Nah itu bedanya Pak. Namun kalau dibiarkan dia bisa munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali. Mantan pekerja ribawi, setelah hijrah saya merasa tertatih dalam masalah ekonomi, sedangkan ada orang lain yang masih kerja di ribawi
bisa memondokkan anak-anaknya. Masya Allah. Mohon nasihat ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT. Hendaklah kita pertama husnuzon kepada Allah SWT. Ya. Bahwasanya bapak ibu, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain itu tidak selalu bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Nikmat itu artinya harta ya. Kalau itu yang menjadi ukuran, Pak, tentu Fir'aun orang yang paling dimuliakan Allah SWT. Harta, rumah yang mewah itu bukan tanda bahwasanya orang itu dicintai oleh Allah SWT. Bahkan Nabi mengatakan kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan kasih musibah. Dengan musibah ini, Pak, Bapak bisa dekat dengan Allah. Banyak orang, Pak, setelah sakit dia dekat dengan Allah. Setelah ekonominya tertati-tati, dia semakin bergantung kepada Allah. Semakin dekat datang. Buktinya datang ke pengajian kan. Ya. Maka pendosa, Pak, bisa jadi dikasih nikmat, bisa jadi sebagai istidraj. Sampai kemudian ketika datang saatnya dia diazab oleh Allah, dia tidak bisa keluar dari dosa itu. Ya, ada pun kita, Pak, Masya Allah. Makanya ada ayat Al-Quran kan, surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu akramahu wa na'am fa yaqulu rabbi akram. Manusia itu kalau dikasih harta banyak, ini Allah memuliakan saya. Kalau dikasih musibah, ini Allah menghinakan. Kalla, tidak, jangan begitu kata Allah. Tidak seperti itu. Ya, bisa jadi Bapak. Nabi mengatakan, Nabi ditanya siapa orang yang paling keras ujiannya? Para nabi. Siapa lagi? Orang soleh. Siapa lagi di bawahnya? Allah memuji seorang sesuai dengan kadar iman. Dan lagi-lagi saya katakan, Pak, rezeki harta itu bukan ukuran ke dicintainya, kebahagiaan, kemuliaan, tidak. Ya, bisa jadi adalah istidraj. Jadi husnuzon kepada Allah. Jangan sampai kita mundur dari hijrah kita. Dan biasanya Allah Ta'ala menguji hijrah kita, apakah jujur dengan tidak, biasanya dikasih ujian. Kemudian cara menasihat, cara mengatasi penyakit putus pada anak-anak. Ya, namanya anak-anak. Ya, belum saatnya memang mereka istiqomah. Bahkan saya lupa tadi, Pak, di antara cara agar putus, Pak, tidak ada di kita ini adalah sesekali kita rehat, Pak. Tapi rehatnya jangan maksiat, Pak. Saya biasa bawa anak saya, Pak, ke mana, ke jalan-jalan, ke terutama tempat yang saya sukai, ke Lembang, Pak. Itu bawa sana lihat ini udara, ya, mengajarkan anak-anak cara sholat sholat safar, jamak qasar itu sesekali agar kata Ibnu Abbas diminta untuk terus bagaimana, tolonglah kita ini pengajian tiap hari lah. Kata Ibnu Abbas, seandainya saya tidak takut kalian putur, maka saya akan tiap hari. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi itu tidak tiap hari kasih pengajian, Pak. Ya, maka ada saatnya anak-anak kita disesuaikan dengan jiwa anak-anak, Pak. Jangan dipaksa. Anak-anak ini memang jiwanya bermain. Ya, boleh sekali-kali dibawa ke masjid, Pak. Tapi ingat, Bapak Ibu, jangan terus-menerus mengharapkan. Namanya jiwa anak-anak. Nah, tetapi terus dibimbing, kemudian diarahkan agar dia bisa tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak laki-laki ABG sama, Bu. Saya 8 anak ABG semua. Qadarullah, sejak ayahnya meninggal, dia susah bangun pagi untuk sholat. Anak sudah bangunin, tapi dia tidak bangun-bangun, tidur lagi. Bolehkah anak tinggal ke masjid untuk ikut kajian subuh? Jangan mau masuk surga sendiri, Bu. Anak-anak kita, tentu kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir. Sabar. Perintahkan anakmu sholat dan sabar. Yang membawa anak sholat memang butuh waktu, Pak. Tapi lihat, Pak, kalau dia sudah terbiasa, Pak, kita akan merasakan nikmatnya. Ya, mungkin butuh waktu sebulan 2 bulan Pak kita bangunkan sabar. Tapi setelah dia terbiasa, kita kan. Dan Bapak Ibu, di antara kenikmatan di dunia yang menyerupai kenikmatan akhirat, mendapati istri dan anak kita taat kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Jangan ditinggal, Bu. Bolehkah anak tinggal ke masjid? Jangan tinggal. Ya. Tapi disesuaikan dengan tentu usianya. Ustaz mau tanya, bagaimana caranya mendoakan orang yang sudah meninggal agar diterima dan harus menyebut nama dan doa yang dibaca? Oh, tidak banyak. Doa orang yang meninggal, doa orang yang masih hidup, Pak, sangat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman.
Ini yang bermanfaat. Nabi SAW mengajarkan kita kalau berziarah kubur apa? Apa doanya Pak berziarah kubur? Nas'alullah lana wa lakum. Kami memperdoakan kalian agar mendapatkan keselamatan. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya doa masjid itu bermanfaat. Maka Bapak Ibu berusahalah mendoakan. Banyak doa, tergantung doa. Saya disuruh minta doanya. Minta doa apa? Doa dimintakan ampun banyak. Rabbi ghfirli walil mu'minina yauma yaqul. Banyak sekali lapas-lapas doa. Yang terutama Bapak Ibu, apa doa yang terbaik untuk orang meninggal? Minta diampuni dosa. Itu yang terbaik. Ya, mintakan karena mereka tidak bisa lagi beramal soleh. Tidak bisa lagi menambah amalnya kecuali memohonkan ampun kepada mereka. Baik jemaah, ini yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf kali ceramahnya agak sedikit. Nah, saya baru tahu judulnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai dari kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada Ahad tanggal 17 November 2024 jam 9 pagi oleh Ustaz Latmi Umar Bakar dengan tema 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Insyaallah kajian rutin. Semoga kita dibukakan dalam sejarah yang syar'i. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.